Bab 23 Biaya Pengobatan Setinggi Langit. Tuan Tian, tolong minta seseorang untuk memindahkan pot berisi buah plum 5 warna dari kamar nona muda itu. Kata Zhao Ping. Bunga plum 5 warna. Tian Fuhai tertegun sejenak, lalu memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan ragu, petugas medis Zhao, apakah ada yang salah dengan buah plum 5 warna? Zhao Ping mengangguk dan berkata, itulah penyebab penyakitnya. Jika kamu pindah, penyakit nona akan sembuh lebih cepat. Menyebabkan sakit. Tian Fuhai menjadi semakin bingung. Zhao Ping hanya bisa menjelaskan, meskipun bunga plum 5 warna itu indah, namun beracun. Kontaminasi dalam jangka waktu lama dapat dengan mudah menimbulkan alergi. Saya mengetahui ketika saya merawat nona kemarin bahwa sebagian besar penyakitnya disebabkan oleh pot berisi buah plum 5 warna. Apa? Tian Fuhai terkejut. Dia berbalik dan memelototi Feng Junren, dan berkata dengan dingin, Feng Junren, jika saya ingat dengan benar, Anda yang memberikan pot berisi bunga plum 5 warna itu kepada putri saya, bukan? Puff. Feng Junren segera berlutut di tanah dan berkata dengan panik, Tuan Tian Sibo Mingjian, keponakan saya baru saja mendengar bahwa nona menyukai bunga, jadi dia secara khusus mencari buah plum 5 warna untuk dia berikan. Dia tidak tahu bahwa bunga plum 5 warna beracun. Jika aku mengetahuinya, bahkan jika kamu memberiku 100 keberanian, aku tidak akan berani memberikan plum 5 warna kepada nona. Feng Zhengchu juga membantu menjelaskan, Saudara Tian, saya dapat menjamin ini. Bahkan saya tidak tahu kalau buah plum 5 warna bisa menimbulkan penyakit, apalagi Kuanzi. Dia tidak belajar kedokteran. Tian Fuhai mendengus dingin, kamu, Feng Zhengchu, adalah seorang dokter resmi. Untungnya, kamu adalah seorang pejabat. Saya, Tian Fuhai, hanyalah seorang pengusaha dan saya tidak mampu mengusik keluarga Anda. Meskipun dia tahu bahwa Feng Junren telah melakukan kesalahan dan mengakuinya dengan jujur, bagaimana dia bisa memaafkan kedua orang ini ketika putri kecilnya itu sangat menderita. Mereka tidak mungkin dihukum karena ini adalah Kabupaten Yunnan dan wilayah keluarga Feng. Jika mereka berada di pusat pemerintahan, mereka pasti sudah dipukuli sampai habis sejak tadi. Feng Junren ingin mengatakan hal lain, tetapi ditarik oleh ayahnya. Zhao Ping juga tidak menyangka keluarga Feng akan terlibat hal ini. Maka tidak perlu sungkan lagi. Setelah berpikir sejenak, Zhao Ping berkata, Tuan Tian, sangat sedikit orang yang tahu tentang sifat beracun bunga plum. Tuan Feng tinggal di daerah kecil seperti Kabupaten Yunnan, jadi wajar jika dia tidak mengetahui. Mengapa Tuan tidak membiarkan dia bertanggung jawab atas biaya pengobatan nona saja? Itu bisa dianggap sebagai kompensasi atas kesalahannya. Tuan harus berhenti menyalahkan dia. Ya, Tuan Tian, saya akan menanggung semua biaya pengobatan putri Anda. Feng Zhengchu juga segera menyetujuinya. Zhao Ping juga merasa jauh lebih enak di hati. Tian Fuhai memperhatikan Zhao Ping dalam-dalam, dia benar-benar jenius. Dia khawatir jika Zhao Ping pergi, akan menjadi sasaran keluarga Feng, jadi dia harus membuat pengaturan. Lalu memberinya wajah. Tapi itu harus tepat sasaran. Tian Fuhai mengangguk dan berkata, karena petugas medis Zhao sudah berkata demikian, biarlah masalah ini dilupakan saja. Putriku menderita karenamu, jadi tolong bayar 500 tael perak. Feng Zhengchu merasakan sakit di tubuhnya, tetapi dia masih harus tersenyum dan setuju. Terima kasih, Tuan Tian, atas kemurahan hati Anda. Saya akan pulang dulu untuk mengambil uangnya. Namun, sebelum sempat mereka pergi, Zhao Ping berkata, Tuan Tian, saya khawatir 500 tael perak tidak akan cukup. Apa? Feng Zhengchu dan Feng Junren sama-sama terkejut. Bahkan Tian Fuhai pun tercengang. 500 tael perak masih belum cukup untuk Zhao Ping. Mungkinkah dia ingin memeras keluarga Feng?
Atau apakah dia sesungguhnya tidak berbelas kasihan, tetapi ingin menghukum kedua orang ini dengan cara yang berbeda? Tian Fuhai bertanya sambil tersenyum, petugas medis Zhao, apakah bahan obat Anda terbuat dari emas? Kenapa harganya begitu mahal? Itu tidak terbuat dari emas, tapi lebih berharga dari emas. Zhao Ping berkata dengan percaya diri, Anda harus tahu bahwa Nona menderita alergi. Dia tidak hanya mengalami ruam di wajahnya, dia juga mengalami ruam di seluruh tubuhnya. Itu adalah karena sesuatu benda yang beracun. Jika tidak ditangani dengan baik, akan meninggalkan bekas di kemudian hari. Coba pikirkan, jika wanita sehalus dan secantik itu memiliki bopeng di sekujur tubuhnya, siapa yang mau menikahinya? Bahkan jika Nona terpaksa menikahi seseorang karena kekuatan keluarga Tian. Tapi bisakah dia menerima bekas bopeng? Bagaimana dia bisa keluar menemui orang? Kata-kata ini mengejutkan Tian Fuhai, dia melangkah maju dan meraih tangan Zhao Ping, dan berkata dengan gelisah, petugas medis Zhao, apakah ada obatnya? Haha, jangan khawatir, Tuan Tian. Zhao Ping berkata sambil tersenyum, karena saya berani mengungkapkan faktanya, saya dapat menyembuhkan Nona sepenuhnya. Untuk mencegahnya meninggalkan bekas luka di kemudian hari, saya secara khusus menggunakan serangkaian bahan obat berharga seperti mutiara dari Laut Cina Selatan, ginseng merah dari barat, dan benang sari dari teratai salju gunung es. Belum lagi, bahan obatnya saja bernilai lebih dari 2.000 tael. Tapi saya orang yang baik hati, jadi saya baru saja memikirkan angka 2.000 tael perak bagi Tuan Tian untuk biaya pengobatan, dan saya pikir saya sudah memberikan harga teman. Tian Fuhai menghirup udara. 2.000 tael setara dengan pendapatan tahunan Tian Mansion mereka. Zhao Ping benar-benar berani membuka mulut. Siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat bahwa dia sedang mencoba untuk membawa keluarga Feng dan putranya ke jalan buntu. Zhao Ping, apa yang kamu lakukan seperti ini? Feng Junren tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, saya telah menyelidiki situasi Anda. Anda tidak pernah meninggalkan Kabupaten Yunnan seumur hidup Anda. Bagaimana Anda mendapatkan mutiara Laut Selatan? Ginseng merah Amerika. Kamu akan kehabisan waktu di jalan. Apakah kamu sedang menyelidikiku? Wajah Zhao Ping menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, mengapa kamu menyelidiki saya? Saya. Feng Junren tidak bisa menjelaskan alasannya. Zhao Ping bertanya lagi pula, sudah lebih dari 20 tahun sejak saya lahir. Saya telah mengalami banyak hal setiap hari. Saya makan, tidur, pergi ke suatu tempat, dan membuat kesepakatan dengan siapapun yang saya temui. Apakah Anda mengikuti saya? Kamu juga menyelidikinya dengan jelas. Saya. Feng Junren tercekat dan tidak bisa berkata-kata. Zhao Ping berkata kepada Tian Fuhai lagi, Tuan Tian, mohon bantuannya. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Dr. Zhao, saya khawatir keluarga Feng benar-benar tidak dapat memberikan 2.000 tael perak. Tian Fuhai merenung sejenak sebelum berkata, nah, buah plum 5 warna itu dikirim oleh Feng Junren. Dia memiliki tanggung jawab tertentu. Keluarga Feng akan membayar setengahnya, yaitu 1.000 tael. Keluarga Tian akan membayar sendiri 1.000 tael sisanya. Tian Fuhai benar-benar ingin menghukum keluarga Feng dan putranya, tetapi Kabupaten Yunnan adalah wilayah kekuasaannya. Kedua orang ini benar-benar menjadi panik. Mereka melompati tembok dengan tergesa-gesa. Mereka hanya membawa selusin penjaga, dan tidak diketahui apakah mereka bisa keluar dari Kabupaten Yunnan dengan selamat. Dia tidak mau mengambil risiko. Itu sebabnya memberi keluarga Feng dan putranya mundur. Sebelum Zhao Ping dapat berbicara lagi, Feng Zhengchu berkata terlebih dahulu, terima kasih, Tuan Tian, atas pengertian Anda.
Saya akan pulang sekarang untuk mengumpulkan uang dan berjanji akan memberikannya kepada Anda ketika Anda meninggalkan Kabupaten Yunnan. Jika Anda berangkat lebih awal, saya akan memberikan uang itu kepada Dr. Zhao. Baiklah. Tian Fuhai mengangguk. Dia hanya ingin menyembuhkan putrinya. Adapun keluhan antara Zhao Ping dan keluarga Feng, dia adalah orang luar dan tidak dapat berpartisipasi. Feng Zhengqiu mendapat amnesti dan buru-buru meninggalkan rumah Qian bersama Feng Junren. Ayah, itu 1000 tael perak. Apakah kita hanya memberikan keuntungan pada keluarga Tian secara cuma-cuma? Setelah meninggalkan pintu, Feng Junren berkata dengan marah. Jika tidak, itu Tian Fuhai, seorang pengusaha kaya di daerah ini. Feng Zhengqiu berkata, bahkan cabang keluarga bangsawan di daerah ini ingin member sedikit wajah pada Tian Fuhai. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Hei, 1000 tael perak. Berapa tahun yang dibutuhkan keluarga kita untuk menabung begitu banyak? Sekarang semuanya hilang. Memikirkannya saja membuatku sedih. Feng Junren berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya. Kenapa kamu merasa tidak enak? Bukannya kita masih bisa mendapatkannya kembali kelak? Kata Feng Zhengqiu. Kita benar-benar bisa mendapatkannya kembali. Feng Junren berkata dengan kaget, Ayah, bukankah kamu mengatakan kamu tidak mampu menyinggung Tian Fuhai? Karena uang itu telah masuk ke sakunya, akankah dia berinisiatif memberikannya kepada kita? Dia pasti tidak akan melakukannya, tapi seseorang akan melakukannya. Feng Zhengqiu menjelaskan, apakah kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakan Zhao Ping tadi? Itu adalah biaya pengobatan. Saya pikir Tian Fuhai adalah orang baik dan tidak akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Setelah Zhao Ping menyembuhkan Tian Rou, dia pasti akan memberikan uang itu kepada Zhao Ping. Bahkan bisa lebih dari 2000 tael. Ketika keluarga Tian meninggalkan Kabupaten Yunnan, tidakkah kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan dengan Zhao Ping si rakyat jelata itu? Ayah sangat cerdas, aku sangat mengaguminya. Belajarlah dengan baik dari ayahmu. Di masa depan, keluarga Feng akan mengandalkanmu untuk mencapai kesejahteraan. Ya. Zhao Ping tidak tahu apa yang mereka rencanakan, dia saat ini sedang merawat Tian Rou. Faktanya, mengingat kondisi medis di dinasti Dawei, alergi tidak dapat disembuhkan sama sekali. Bahkan di zaman modern di mana teknologi medis sudah begitu maju, sulit untuk mencapai desensisasi sepenuhnya. Untungnya, Tian Rou hanya memiliki alergi kulit. Bersihkan alergen dan oleskan cairan anti-inflamasi dan anti-gatal. Benar saja, dalam waktu kurang dari setengah jam, Tian Rou tidak lagi merasa gatal. Tian Fuhai juga menghela nafas lega dan sangat berterima kasih kepada Zhao Ping, dia meraih tangannya dan mengundangnya ke aula utama, dan bahkan membiarkannya mengambil kursi utama. Beraninya Zhao Ping. Dia bahkan tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan Tian Fuhai. Setelah bersikap sopan, Zhao Ping membuat alasan dan berencana untuk pergi. Tuan Tian, saya punya urusan lain yang harus dikerjakan, jadi saya tidak bisa tinggal lama di sini. Zhao Ping mengeluarkan sekantong obat dan menyerahkannya. Ini obat Nona untuk 3 hari ke depan. Diminum 3 kali sehari, 1 bungkus. Campur dengan 2 lembar daun muda bunga plum 5 warna, tambahkan 2 sendok kecil air, haluskan, lalu oleskan ke daerah yang luka. Ini akan sembuh total dalam 3 hari. Dr. Zhao, tunggu sebentar, saya telah mengirim Kuan Zi ke kotak uang untuk mengambil uang. Tian Fuhai mengambil tas obat dan berkata, ketika uangnya telah diberikan oleh Feng, belum terlambat bagi Dr. Zhao untuk pergi dengan membawa biaya pengobatan sekaligus.